Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Kurniawan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Jurnalisme Lingkungan dalam Film Seksi Killer, studi kasus mengenai penerapan jurnalisme lingkungan dalam film Seksi Killer sebagai media kampanye penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Film Seksi Killer itu bukan hanya hasil sang sutradara Dandi Laksono, berkat adanya gerakan-gerakan yang senada dari Greenpeace Indonesia serta Flow Nahdliin untuk kedaulatan sumber daya alam, serta gerakan-gerakan yang senada. Alasan saya memilih judul ini karena poin pertama yaitu film tersebut atau film Seksi Killer tersebut membahas tentang bagaimana pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang batu bara seperti di Kalimantan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Film Seksi Killer pada saat itu ramai diperbincangkan oleh masyarakat, sehingga menjadi film yang sangat fenomenal karena diputar satu hari sebelum masa tenang menjelang Pilpres 2019. Yang menjadi permasalahan di sini adalah kenapa film tersebut diputar pada saat satu hari sebelum masa tenang kampanye pemilihan presiden 2019. Saya ingin menganalisa film Seksi Killer tersebut jika dibahas atau dikaitkan dengan konteks jurnalisme lingkungan, karena film tersebut membahas tentang pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara yang berada di Kalimantan, serta pembangunan PLTU yang kurang tepat yang terdapat di berbagai daerah khususnya di Indonesia. Berbicara mengenai jurnalisme lingkungan itu sendiri, wartawan membantu masyarakat atau mengedukasi penyadaran terhadap masyarakat tentang lingkungan mereka, membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan sikap dan menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup. Seperti apa sih jurnalisme lingkungannya? Alasan saya memilih judul ini dengan perspektif studi kasus adalah di sini seperti apa sih bentuk jurnalisme lingkungan yang tergambar dalam film Seksi Killer tersebut. Jika dikaitkan dengan dari segi keunikannya yang telah saya jelaskan barusan sebelumnya, bahwa film tersebut diputar satu hari menjelang masa tenang pemilihan presiden 2019, sehingga pemutaran itu banyak persepsi di masyarakat yang tersebar sehingga membentuk opini yang terbentuk di masyarakat. Film tersebut seperti ada hanya kepentingan dari salah satu pihak, dan film tersebut seolah-olah menggambarkan untuk menyuarakan golput dan lain sebagainya. Oleh karena itulah saya tertarik dengan memilih judul ini, ingin mengetahui sejauh mana sih penerapan jurnalisme lingkungan dalam film Seksi Killer tersebut. Fokus penelitian yang saya ingin teliti di sini, dari permasalahan tersebut saya ingin mengetahui yang pertama, faktor apa sih yang mendasari penerapan jurnalisme lingkungan dalam film Seksi Killer sebagai media kampanye penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Yang kedua, bagaimana sih dilema etika dalam menerapkan jurnalisme lingkungan pada film Seksi Killer sebagai media kampanye penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Yang ketiga, mengapa media watchdog dokumentari menciptakan film Seksi Killer dan diputar 2 hari menjelang Pilpres 2019. Berbicara jurnalisme lingkungan sebagai bentuk upaya yang membongkar isu rusaknya lingkungan karena pencemaran, jurnalisme lingkungan hidup mempunyai ciri mampu meneropong interaksi saling mempengaruhi antara berbagai komponen aktor, faktor, dan kepentingan yang mempengaruhi lingkungan hidup dengan orientasi utama pada dampak negatifnya, sebagaimana teori yang disampaikan oleh Badri 2014 nomor 93. Jurnalisme lingkungan berusaha mengontrol kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan publik, di mana posisi pers sebagai agen masyarakat
yang berupaya menyampaikan suara melalui berita yang diinformasikan untuk semua pihak agar bisa lebih peduli dan berpartisipasi untuk bergerak melindungi dan menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup sebagai edukasi nyata bagi masyarakat agar lebih sadar dan menentukan hak pilihannya, karena pada dasarnya film tersebut sebagai dari informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak sehingga masyarakat akan tersadarkan dengan kondisi yang telah terjadi atas apa yang dilakukan oleh oligarki politik yang merusak dan merugikan lingkungan. Demikian hasil presentasi penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.